Itu biasanya membuat kebenarannya yang mengalami buat desainer salah satu halnya dia grafisnya sangat bagaimana kalau kamu mempresentasikan seperti also profesor usaha viral tentang syariah dengan nama usaha freelancer yaitu usaha yang ada di dalam penjualan mereka dari box. Kenapa saya mengambil usaha ini? Yaitu karena sekarang kan budaya Korea atau Korean Wave itu kan lebih berkembang pesat di Indonesia. Nah, dari situ saya melihat ada peluang bisnis di penjualan dari produk itu ini. Tapi bedanya usaha yang saya rancang nggak cuma fokus buat cari untung juga. Nah, jadi itu bisa investasi kredit-kredit orang saya itu kepikiran gitu. Namanya adalah yang transparansi dan konfirmasi dari hal-hal yang berkembang misalnya pada atas Islam. Jadi, tujuannya kita ini bisa kasih manfaat ekonomi, tapi tetap menjaga nilai positif sistem. Yang sini, fenomena Korea atau Hallyu itu menciptakan pasar yang besar banget untuk produk-produk K-pop, mulai dari penjualan album, photocard, livestream, sampai pakaiannya dan aksesoris lainnya. Indonesia sendiri itu termasuk salah satu negara dengan penggemar K-pop terbesar, yaitu China. Jadi permintaannya itu terus naik, apalagi di kalangan pendengar visual dan milenial. Dan lagi sekarang pun ada e-commerce dan media sosial yang mempermudah pemasaran dan distribusi selanjutnya. Identifikasi syariahnya selain ini bisa dimanfaatkan selama produknya halal, transaksinya jujur, dan ada yang terlibat atau rasa ketidaksehat maupun penipuan. Selanjutnya, untuk model bisnis yang saya gunakan itu sebenarnya B2C. Itu penjualan, jadi jualannya itu langsung ke konsumen ya marketplace. Tapi Tokopedia juga yang juga lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, juga WhatsApp. Lalu sistem penjualannya ada dua, yaitu register sama pre-order. Nah, sistem pre-order ini bisa saya terapkan untuk mengaktifasi impor. Misalnya ada penyusunan stok. Kalau dilihat dari perspektif syariahnya, pre-order ini sih bisa menggunakan akad salam. Yaitu pembayarannya itu di awal. Dan tapi dengan spesifikasi barang yang sudah dijelaskan secara rinci, mulai dari jenis, jumlah, kualitas, harga, sampai estimasi waktu pengiriman. Jadi transaksinya tetap transparan dan sesuai prinsip muamalah dalam Islam. Selanjutnya, analisis pasar. Target pasar Indonesia ada 5 sampai Jawa ya. Terutama pada generasi Z atau milenial yang usianya 15 hingga 30 tahun yang tengah minat tinggi sama budaya Korea dan bisnis iklim perkembangan K-pop. Kebanyakan dari mereka pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda yang sudah terbiasa belajar di luar. Dari ini mereka beli Mercedes itu buat koleksi pribadi, dukung ide kesayangannya, sama bisa juga dijadikan hadiah buat teman-teman. Nah, karena komunitas di media sosial itu aktif banget, ini jadi peluang besar buat memperluas jaringan pemisahan. Jadi potensinya besarnya itu luas dan permintaannya itu cukup stabil. Apalagi kalau musim-musim comeback, konser, atau musim-musim yang diadakan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran sendiri itu saya untuk pendekatan digital atau hidup online dengan
seperti Instagram, TikTok, Twitter, sama marketplace sebagai media promosi e-commerce. Konten ini nanti itu berupa video unboxing, review produk, produk, terus info jadwal produk guide, sampai ke custom manufacturing, terus promo-promo diskon jenis tertentu. Ya itu saya juga ingin bersama dengan komunitas pedang lewat program luar giveaway atau affiliate marketing yang jangkauan username-nya makin luas. Terus, yang penting di sini tuh harus dengan prinsip syariah. Punya promosi harus dilakukan dengan jujur, tidak boleh ada informasi yang menyesatkan, kualitas, harga, atau proses pengiriman. Pelayanan pelanggan juga harus ramah, humanis, dan profesional sebagai bentuk akhlak juga itu. Selanjutnya ada aspek keuangan. Untuk modal awal, saya pakai untuk beli stok merchandise, biaya impor, kemasan, perlengkapan pengiriman, digital, sama operasional toko online. Bermodalnya dari modal pribadi saya sendiri, jadi nggak ada kewajiban buat bayar ini yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pendapatannya sendiri didapat dari selisih harga beli dan harga jualnya, yang udah memperhitungkan biaya operasional dari margin keuntungan yang wajar. Pengelolaan stok uang, pengelolaan instrumennya juga dilakukan secara transparan, lalu dilakukan dengan supaya gampang dilihat gitu sebenarnya. Sebagai keuntungan juga rencananya saya akan ke Alfred dapat tempat kegiatan sosial ini sebagai bentuk membuat sosial menurut teks yang dari analis dalam sosial melakukan analisis sosial ini terus memiliki baik sejarahnya jawabannya terus karena hidup semakin banyak faktor perkembangan teknologi digital mulai dari investasi yang berkaitan dengan budaya dari segi pemasaran ini kita konsumennya itu jelas dan gampang dijangkau oleh media sosial dari sisi ekonomi. Proses order bisa mengurangi risiko akibat stok itu. Terus dari sisi keuangan modal yang dibutuhkan itu cukup relatif dan berjangkau. Tapi potensi untungnya itu cukup tinggi kalau kita berhasil bangun loyalitas pelanggan. Dan dari sisi syariah ini, kita punya benar selama produksinya sesuai, transaksinya transparan, dan seluruh aktivitas bisnis ini dari riba, walau termasuk sama penipuan. Selanjutnya dari sisi bisnis, dari sisi kekuatannya, kita lihat ini punya target pasar yang spesifik, permintaan jenis, variasi produk yang beragam, biaya operasional relatif rendah, karena berbagai sembilan, dan penerapan prinsip syariah yang bikin konsumen terpercaya. Kalau dari sisi keuntungannya, ada ketergantungan sama supplier luar negeri, situasi nilai tukar, terus waktu pengiriman yang berpanas, serta persaingan antar penjualan bisnis. Dari sisi peluang, ada pertumbuhan komunitas K-pop, transaksi digital yang makin meningkat, banyaknya konser dan event di Indonesia, sampai perjanjian online yang menjadi masalah. Nah, kalau dari sisi internet, itu ada kompetitor baru, terus produk palsu yang beredar, bebas dan tidak bisa mengalami berubah-ubah, untuk menaikkan biaya logistik internasional yang bisa menjadi bagian. Kalau pandangan Islam sendiri terhadap usaha ini, yang Islam itu aktivitas bisnis itu pada dasarnya diperbolehkan. Asalkan memiliki prinsip syariah dalam secara halal,
jujur, adil, dan gak merugikan pihak lain. Penjualan merchandise K-pop ini termasuk aktivitas yang amalah yang dengan baik. Selama produk yang tidak mengandung unsur yang diharamkan dan transaksinya jelas tepatnya, pelaku usaha juga wajib menghindari riba, horor mesir, penipuan, manipulasi harga, atau eksploitasi konsumen. Keuntungan yang dapat juga harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab, termasuk memenuhi kewajiban zakat. Kalau sudah mencapai nisabnya, jadi intinya usaha marketplace K-pop ini bisa dijalankan secara syariah selama tetap menjaga etika bisnis Islam dan tidak mendorong hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Eh, Selanjutnya, yang terakhir ada penutup. Saya rasa usaha marketplace K-pop yang berbasis prinsip kewirausahaan syariah itu punya prospek menjanjikan karena dia dengan tingginya pengembangan sosial dan kemajuan teknologi terus model-model bisnis yang efektif, strategi pemasaran yang tepat, pengelolaan yang transparan, serta penerapan nilai-nilai syariah di setiap bisnis. Usaha ini pun berpotensi sukses kembangnya berkelanjutan, sekaligus membangun kepercayaan konsumen. Jadi usaha ini itu nggak soal income, tapi itu juga kebersihan usaha, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis Islam dalam setiap transaksi. Di sini ada beberapa contoh produk yang saya jual. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Bisa mulai.